Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi Wafe. Oke, kali ini kita akan ono motor lewat. Ini kita akan mereview satu pompa oli yang katanya pemilik sebelumnya itu satu-satunya di Indonesia. Jadi dulu tuh pas zamannya balap KPH Honda mulai serius ikut balapan itu, ada satu pompa oli buatan yang pertama pakai itu tim Honda tersebut. Terus habis itu keberadaannya hilang. Setelah itu sampai akhir-akhir masanya KPH dan KYZ itu tim balap lebih memakai pompa oli standarnya, walaupun pakai oil cooler. Gimana ya bahasannya? Salah satu pompa oli prasejarah lah, intinya seperti itu. Yang dulu sempat ada terus hilang, sekarang ada lagi. Itu statement beberapa orang yang pemain-pemain lama, itu pompa oli lama gini-gini. Tapi saya dari pemilik sebelumnya itu katanya ini pompa oli itu dia membuat dari Malaysia. Pompa oli ini tuh dari Malaysia, dan orang ini tuh DM saya, "Mas, pengen pompa oli ini nggak? Pompa oli apa?" Dikirimin via inbox Facebook. Terus wah, ini pompa oli ini. Aku nanya ke orang-orang yang mekanik balap yang dulu sering pegang Honda, kayak mekanikku Mas Agus Peking itu kan dari dulu ikutnya tim Honda terus. Nah, aku tak tanya, "Sam, pompa oli ini ngerti ora?" "Oh, kui pompa oli mbiyen ngene singkat ceritanya gitulah. Ya, seperti itu ya. Maaf kalau omongnya belepotan. Oke, kita lanjut ke reviewnya aja. Saya bandingin pompa oli ini sama pompa oli original. Kebetulan ini KPH ya. KPH KYZ kan sama aja pompa olinya. Oke, lanjut. Oke, tangan saya kelihatan ya. Pertama yang saya mau cek ini pompa oli original. Ini pompa original motor saya. Kebetulan motor saya itu udah pakai pompa oli ESR, belinya di Mac Special Part lewat Mas Denny. Oke. Dan ini pompa oli yang saya bicarakan tadi, pompa oli racing, gampangnya itulah aja. Dedeng. Ini pompa oli racing. Terlihat banget kan, CNC-nya kelihatan banget. Ini aluminium, ini aluminium. Perbedaan tebalnya mungkin hampir setengahnya lebar originalnya. Nah, kalau gearnya sama tuh, KPHA, ini ya sama tulisannya KPHA, kode di bawahnya PA66 sama. Kalau dari gearnya sama, tapi kita buka dalamannya. Oke. Waduh, harus buka ini nih otomatis. Nah, kita cek sampai lihat detailnya. Nah, detailnya seperti ini. Kelihatan banget seperti pembuatan CNC manual apa gimana. Tapi yang jelas ya seperti ini. Ini barang udah lama juga. Nih. Ya. Perbedaan tebalnya tuh jauh sekali, bro. Oke. Kita ambil kunci buat buka sepinya ini, oke? Oke, kita sudah punya alatnya. Ini test pen sebenarnya, tapi bisa lah ya buat buka kayak ini. Oke, kita lepas. Keras. Kita lepas dalamannya. Nah, kita bandingkan ya. Ini rotor-rotornya. Ini plat bawahnya. Kalau plat bawahnya besi, kalau yang ini aluminium. Nah, ini penyakitnya. Pompa oli standar itu sering macet di bagian ini nih. Karena pemakaian. Tuh, lepasnya jadi susah. Bikin macet ini. Nah. Nih, teman-teman. Nah, penyakitnya di sini nih. Nah, di bagian sini nih. Ini udah gerut-gerut iki. Nah, kadang di situ perbedaannya. Gampang rusaknya di situ. Sering dicek pompa oli itu. Oke.
Sekarang kita bongkar pompa oli yang racing. Nah, ini pompa oli racing, ininya masih bagus dan ininya beda panjangnya. Kita cek ya. Ini sama, si sepi ini sama, bedanya. Bedanya jauh bro. Bedanya jauh. Nah, ini kayaknya dibuat nih, buatan ini, nggak asli pabrik gitu, buatan. Ya ini namanya juga pompa oli racing custom. Request langsung di suatu bengkel di Malaysia, intinya gitu. Yo, bengkel bubut jelasnya yang ada CNC-nya. Oke, kita pisahkan. Sekarang kita cek. Kita cek yang ini. Oh, bautnya belum dibuka. Bautnya kita buka. Kan Indonesia. Oke. Kita buka. Dan dia. Ini dalamannya pompa oli racing itu. Dalamannya kelihatan ya, alur-alur CNC itu seperti ini. Jalur-jalur CNC-nya seperti ini. Dan ini penutup bagian bawahnya yang kalau original tuh besi. Oh, ini ada ini pendowel ini bahasanya. Nah, ini. Kalau ini aluminium, kalau ini besi bawaan aslinya. Nah, beda kan? Ketebalannya beda, dan dari segi bobot pasti beda. Segi bobot beda banget walaupun ini lebih tebal. Ini pakai aluminium, T berapa kurang tahu, tapi kelihatan ini bekas pemakaian. Dan ini kelihatan CNC-nya tuh. Tuh. Nah, ini pakai alat CNC. Kalau bubut biasa nggak mungkin bentuknya seperti ini. Oke. Ini CNC nih. Bukan cetakan ya. Oke. Kita lihat ke bagian badan tempat si rotor itu. Ininya lebih dalam. Di dalam juga lebih dalam ini. Bagian sininya lebih dalam. Diameter ininya sama. Diameter ininya sama yang ini. Nah, langsung aja kita bandingkan seperti ini. Nah, kedalamannya tuh lebih dalam yang sebelah sini. Nah, kalau bentuknya hampir mirip kayak original pastinya. Bentuknya nggak beda jauh sama originalnya, tapi ketebalan rotornya lebih tebal. Nah, oke, perbedaannya kelihatan ya. Ininya lebih lebar sama ini. Jalur ininya lebih dalam ke sini lebih dalam lagi. Oke. Kita pisahkan. Kita lihat di ketebalan rotornya. Ini bedanya ketebalan rotornya. Hampir setengah. Tapi nggak sampai setengahnya, ding. Cuma berapa persen? 90% lebih tebal kayaknya. Ini saya tampilkan ukurannya, perbedaannya. Nah, ini ukuran perbedaannya antara yang pompa oli racing modifikasi handmade dari Malaysia sama yang original. Nah, perbedaannya segini. 8 mili sama 15 mili, 14,9 berapa gitu. Nah, dari segi giginya sama. Oke, segi giginya sama, cuma yang membedakan tebalnya segini. Kalau ini kan 8 kali 2 biasanya 16 itu ya. Kalau yang ini berapa ya? 15. Aku pakai jangka sorong Inses itu ketemunya 14,9 berapa. Yang saya tadi tampilkan itu tebalnya segitu aktualnya. Ya, oke, perbedaannya seperti itu. Nah, nih perbedaannya. Giginya sama. Rotor dalamnya sama. Kan biasanya ada yang rotornya lebih sedikit, celah-celah ininya lebih gede. Jadi si tampuan si olinya itu lebih besar, tekanannya lebih gede, tapi ini enggak. Ini cuma mengandalkan bentuk dan ukuran seperti standar, cuma beda tebalnya aja. Sama bedanya di bagian ini gitu. Saya juga masih penasaran performanya. Next mungkin saya buat video untuk perbandingan pancurannya. Kita cek biasanya kan dari clap in. Nah, next kan motorku udah habis bongkar, ini masih di tahap ingrayan. Mungkin kalau ntar mau tune up mau cek mesin, saya sekalian ganti pompa oli ini. Oke. Kalau sekarang masih ganti masih mubajir, saya juga masih pakai pompa oli ESR. Sementara pakai pompa oli ESR juga masih mumpuni.
Oke. Pakai pompa oli ESR juga masih mumpuni. Untuk mesin-mesin 150 seperti punya saya, punya si Wafe, pakai punya ER masih mumpuni. Saya cek di bagian uncratane, bahasa Jawane apa yo? Keluarnya si pompa oli dari tutup klep in kan biasanya kelihatan deras apa enggaknya, itu lebih deras daripada standarnya. Intinya upgrade lebih deras dari standarnya udah bagus. Oke. Dan jangan lupa kalau aku olinya pakai 1 liter. Terserah mau SAE berapa, yang penting 1 liter kalau aku. Soalnya apa? Kalau udah pakai pompa oli racing ini, tekanan oli yang ke head, derasnya oli yang ke head itu lebih deras daripada standarnya. Otomatis takutnya oli yang di bagian bak kopling apa di belakang tuh ini tekor. Makanya tak kasih 1 liter biar sirkulasinya lebih padat gitu. Tapi aku walaupun nggak pakai pompa oli racing, pakai pompa oli standar seperti ini juga dari dulu pakai 1 liter terus kalau KPH. Oke, kita lihat lagi detail-detailnya. Detailnya seperti ini perbedaannya. Lebih dalam ya daripada ini lebih dalam, ini lebih cetek karena standarnya. Nih, kita lihat lebih detailnya. Nah, kelihatan proses CNC-nya ya. Kelihatan nih proses CNC-nya. Maaf ini jadi kotor karena belum pernah tak bersihin, banyak oli. Oke. Itu bedanya. Panjang ininya juga berbeda. Nah, panjang ininya berbeda. Oke, yang jelas tuh rotornya ini nyawanya. Ini yang sering ada yang pakai standar modif itu yang dirubah ininya. Standar modif tuh biasanya ininya dibuat lebih dalam, kalau nggak lebih gedein. Kadang banyak yang udah pakai punya Jupiter atau rotornya FU itu lebih deras juga. Ininya digedein, kalau nggak lebih dalemin, kalau nggak didobel. Ada temanku double, jadi ini dimodifikasi, dibubut, terus didobel, dan si rotor ini juga didobel. Rotor ininya didobel, di sistemnya pakai las. Seperti modelnya berarti kayak gini nih. Di model kayak gini nih. Wah, kan mengerikan sekali itu pressure olinya, tekanan olinya ke depan itu lebih deras sekali. Kalau buat harian rekomendasi nganggo pompa oli racing. Terserah merek mau pakai merek apa. Sesuai dana kalian, pompa oli racing tuh pasti upgrade performanya daripada standarnya. Kalau enggak kamu cek aja perbedaannya, biasanya di rotor ininya. Bedanya di rotor ini. Biasanya perbedaannya di rotor ini, oke? Oke, terus apa lagi? Oh ya, buat temen-temen yang pernah melihat pompa oli dengan spesifikasi seperti ini, pompa oli yang mirip-mirip seperti ini, bisa DM saya ya. Siapa tahu ada persamaannya. Tapi kata pemilik sebelumnya, pompa oli ini satu-satunya di Indonesia. Sangar ora? Katanya yang punya pompa oli ini bilangnya, Mas ini satu-satunya loh di Indonesia yang punya. Saya bawa dari Malaysia zaman dia dulu balapan endurance apa motor cross gitu, kayak terabas-terabasan gitu, pakai pompa oli ini. Dengan barang prasejarah ini yang katanya dulunya harganya 4 juta. Aku dengar-dengar dari mekanik, dari anak-anak tuh katanya pompa oli dulu tuh harganya mahal 4 juta. Ini harganya 4 kali lipat di bawahnya, sekitar 1 jutaan harganya ini. Oke. Nah, ini juga kelihatan perbedaannya. Lubangnya. Nah, lubang ini lebih gede. Tuh kan kelihatan. Nah, tuh lubangnya lebih gede dikit banget. Lebih gede dikit banget. Nah, lebih gede dikit banget lubang ini kan. Ini oli masuk sama ini oil keluar ke crankcase. Salah satu ini masuk, ini keluar, nggak tahu perbedaannya. Pokoknya salah satu itu ada masuk, ada keluar. Ternyata lebih lebar, lebih gede. Mungkin untuk pressure yang lebih bagus gitu ya. Kalau pressure terlalu kenceng juga bikin bobot. Ini jadi berat, takutnya pecah. Mungkin ini dilebarin. Oke.
cukup sekian videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share juga untuk video-video tentang racun-racun per-KPH-an duniawi. Oke, jangan lupa juga follow media sosial saya lainnya seperti Instagram, TikTok. TikTok saya sering live ya, bahas-bahas tentang KPH di teman-teman, karena engagement TikTok lebih bagus di zaman sekarang. Oke, TikToknya per KPH-an duniawi. Oke, matur nuwun, tangannya kotor kabeh cah.